Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 5 Kota Serang. Bagaimana Pagi, Pak. kabarnya Selamat hari pagi, ini? Pak. Baik, Kabarnya Pak. baik. Iya. Alhamdulillah ya kalau baik semuanya, karena memang saat ini kita yang dicari itu adalah kabar baik, kabar sehat tuh ya, karena pandemi masih di luar sana masih menggas gitu siswa-siswi, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesehatan gitu ya siswa-siswi semuanya. Oke, mungkin pertama sebelum kita masuk ke materi, mungkin ketua kelas mungkin untuk memimpin berdoa dulu ya. Mungkin silahkan Indah mungkin memimpin berdoa. Ya, baik, Pak. Ayo teman-teman semuanya kita berdoa ya. Doa dengan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Indah telah memimpin teman-temannya berdoa gitu ya. Oke, saya mau tanya ini sama Indah lalu ketua kelas. Mungkin ada nggak temannya yang tidak masuk pada pagi hari ini? Oh ya, cepet ya. Ya. Ada Pak, ada. Masih mungkin teman kita telat ya Pak, beberapa orang. Seperti, iya Pak, yang pasti kayaknya telat karena mendung Pak ini. Oh iya, tidak apa-apa. Semoga teman-teman kita lekas bergabung karena masih pagi hari gitu ya. Harusnya kita semangat, tetap semangat walaupun temannya masih sedikit, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita semangatnya banyak gitu ya. Oke, siswa-siswi semuanya. Oke, siswa-siswi, di sini saya mau menampilkan materi kita di buku kalian halaman 36 itu ya, terkait tentang potensi sumber daya alam. Ya, materinya itu. Nah, submaterinya itu potensi kemaritiman Indonesia, siswa-siswi. Ya, mungkin sudah ada sebagian dari kalian yang membaca seperti itu. Nah, untuk materi ini kita nanti akan membahas terkait potensi yang ada di wilayah sekitar kita, siswa-siswi. Nah, kita tinggal di mana ini? Kita tinggal di mana? Saya tinggal di Depok, Pak, di Indonesia. Ya, benar. Tinggalnya kita di Indonesia, gitu ya. Tinggal kita di Indonesia. Tanah Indonesia subur ya? Banget, Pak, suburnya. Iya, subur gitu ya. Dan apa namanya itu banyak ya, potensinya banyak banget ya. Banyak Pak. Banyak sekali Pak. Iya. Ada hutan. Kayak lagu itu Pak, tongkat jadi tanaman. Oh iya benar, pinter banget itu tadi ya. Memang benar, tanah kita subur, tongkat kayu. Iya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi pasti kita nyanyi dulu nih jadinya ya. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Yang jelas itu menunjukkan rasa nasionalisme kita, kecintaan kita pada tanah air. Oke, siswa-siswi semuanya, kita harus tahu apa sih yang nanti kita pelajari dan apa tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, gitu ya. Ini ya. Harapannya setelah kalian nanti mendapatkan materi atau berdiskusi di pagi hari ini, kalian akan dapat menguraikan potensi sumber daya perikanan dengan benar. Yang kedua, dapat menguraikan potensi sumber daya alam hutan mangrove dengan benar. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil telaah potensi sumber daya alam perikanan dan hutan mangrove di Indonesia dalam aspek ekonomi dan sosial dengan tepat. Itu ya siswa-siswi ya. Itu dekat rumah saya Pak. Iya, ini pasti rumahnya di sini karena memang ini 6 kilo dari sekolah, nggak sampai 6 kilo ya, 5 kilo dari sekolah. Kalian pasti pernah ke sini. Bahkan mungkin tempat tinggal kalian di situ gitu. Oke. Saya lewat di situ Pak. Nah, kalau ini mungkin saya sudah kasih foto ini. Apa ini? Foto apa? Ikan.
Ada anak kecil Ikan. itu Pak, ikan. Iya, anak kecil pegang ikan gitu Iya. ya. Ini saya kembali lagi menyampaikan bahwa inilah potensi yang ada di sekitar kita gitu, siswa-siswi semuanya yang harus kita ketahui mungkin supaya kalian nanti bisa menguraikan dan bisa berdiskusi terkait tentang potensi-potensi yang mungkin sekiranya belum digali atau belum diketahui oleh sekitar gitu ya, orang-orang sekitar gitu, siswa-siswi. Oke. Ini nah kalau ini mungkin kelihatan ya, kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Ya, saya pernah ke situ, Pak. Kan deket rumah ya, Pak ya. Iya, benar. Itu, nah, kalau ini kelihatan pertanyaan saya, apa kalian pernah berkunjung ke tempat itu? Pasti pernah ya? Oke. Kenapa? Iya. Terus kemudian, apa kalian dapat menguraikan potensi sumber daya alam di sana? Mungkin ditinjau dari bidang ekonomi dan sosial, bisa tidak? Bisa, Pak. Itu mangrove kan ada buahnya ya, Pak? Itu, Pak. Pernah ada pameran ya, Pak ya. Dari apa tuh mangrove itu terus jadi tepung, terus jadi kue, Pak. Oh, gitu. Pernah Iya, ya? Oh. pernah. Enak loh, Pak. Cuman sayang, Pak. Belum diituin ya, belum dimaksimalin. Iya, makanya itu. Bisa buat ya, sirup lagi, semuanya. Pak. Iya, mantap sekali. Itu ya, Elsia dan Indah memang top banget gitu ya terkait tentang potensi yang ada di sekitar kita. Oke, siswa-siswi semuanya, kalau kalian sudah sampai di sini, mungkin apakah tujuan pembelajaran di awal tadi yang itu sudah terpenuhi tidak? Atau sudah terpenuhi belum? Ayo. Dapat menguraikan SDA potensi, perikanan, potensi, hutan mangrove, kemudian mampu menguraikan dan menguraikan itu ya, bisa tidak? Iya, potensi ekonominya, ya. Ya, berarti untuk tujuan pembelajarannya apakah sudah terpenuhi? Apakah kalian sudah bisa memilah-milah? Apakah kalian bisa menggali potensi yang ada di sekitar kita itu? Masih ragu-ragu, Pak. Iya, masih belum bisa gitu ya, masih bingung, Pak. Oke, siswa-siswi semuanya, nggak apa-apa. Memang seperti itu, awalnya bingung dulu gitu ya. Nanti setelah itu harapannya kalian jadi mengerti. Oke, siswa-siswi semuanya, di sini mungkin saya mau share video ya Bapak ya, biar kalian nanti belajar. Mungkin videonya ini pendek ya, tapi harapannya bisa memacu keingintahuan kalian dan juga kalian nanti dapat mengerjakan tugas LKPD yang nanti akan Bapak gitu ya. Nah, itu tadi siswa-siswi, mungkin kalian sudah melihat video yang Bapak share pada pagi hari ini. Nah, untuk kalian mulai timbul pengetahuan yang baru gitu ya terkait apa sih potensinya yang perlu digali dan bagaimana seharusnya potensi-potensi itu digarap dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin untuk itu maka nanti Bapak akan bagi mungkin kalian tuh jadi kelompok gitu ya, beberapa kelompok. Ya, nanti kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Nanti mungkin Bapak bagi dulu kelompoknya. Yang kelompok 1 itu mungkin Beni, Indah, Epon, dan Deska. Oke ya, itu ya kelompok 1. Kelompok 2-nya Eni, Rafiq, Irmahul, Boni, dan Elsie. Kelihatan ya gambarnya ya siswa-siswi ya? Kelihatan, Bapak. Jadi kalian nanti berdiskusi untuk mengerjakan terkait LKPD yang sudah Bapak share di grup WA kalian. Nanti kalian silakan buat grup WA untuk berdiskusi, gitu ya. Berdiskusinya melalui WA. Nanti Bapak lihat nih siapa yang aktif, siapa yang tidak, siapa yang hanya diam saja ikut sama temannya gitu ya.
semuanya harus jadi imam gitu ya, dalam arti semuanya harus jadi yang mimpin, maksudnya yang aktif ngomongnya gitu ya, jangan hanya ikut makmum terus gitu ya. Oke, Dan lanjut. ada imam memang kita Pak. Oh iya, tapi imam kan nggak masuk gitu. Dia nggak masuk Oke, ya. iya. Oke, siswa-siswi, setelah nanti grup WA gimana Pak? Hasilnya mau diapakan? Ya nanti hasilnya dipresentasikan depan teman-teman gitu ya. Oke. Iya. Terus kemudian setelah itu nanti presentasi, ada evaluasi gitu ya. Oke, siswa-siswi semuanya, karena mungkin nanti waktu kita pada pagi hari ini tidak terlalu banyak. Ini saya Bapak share dulu ya nanti ya terkait tentang LKPD. Untuk kelompok 1 mengerjakan tentang potensi perikanan yang ada di sekitar kita gitu ya, potensi apa aja dalam bidang apa, terus kalian jelaskan. Untuk kelompok 2 itu terkait tentang potensi hutan mangrove gitu ya. Oke, bagaimana? Ya, mungkin Bapak tampilkan model LKPD yang mungkin sudah kalian pegang juga gitu ya. Ya, sudah Pak. Nampak kan? Nampak, jadi Ya, seperti Pak. ini nanti siswa-siswi. Nah, karena ini memang waktunya tidak terlalu lama, mungkin Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Gitu ya. Iya, Pak. Silakan. Baik, Pak. Iya, Pak. Iya, silahkan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Monggo. Pak Guru, boleh tanya saya, Pak? Boleh, Jadi silahkan. kelompok 2 nanti ngerjakan yang hutan mangrove ya, Pak ya? Iya, kelompok 2-nya hutan mangrove. Iya, Pak. Kelompok, ya pinter nih ini ya. Nah, bertanya kalau tidak jelas, maka Kan harus bertanya aktif, pada Pak. gurunya. Iya, pinter. Nggak apa-apa, seperti itu, memang harus seperti itu ya. Ya, untuk kelompok 1 dipimpin oleh Benny ya, silakan dikondisikan teman-temannya, diajak berpikir ya, ini teamwork ya. Jadi nanti kita nilai siapa yang aktif, siapa yang kerjasamanya baik, siapa yang tanggung jawab, siapa yang hanya diem aja. Itu nanti kalau diem aja nilainya juga diem aja. Nanti tidak ada nilai yang masuk ya, seperti itu. Oke. Kelompok 1 sudah sampai mana? Udah setengah, Pak. Oh, mantep kelompok 1 mah. Gercep banget ya. Kalian boleh loh lihat-lihat di apa namanya sumber lain untuk mempertajam terkait tentang apakah memang benar ya ini potensinya dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya yang menjadi pokok sumbernya itu ya kalian coba flashback ke belakang rumah-rumah kalian, tempat tinggal kalian, apa sih potensi-potensi di situ. Ya itu yang kita bahas saat ini sebenarnya itu ya. Ini keseharian kalian sebenarnya gitu loh. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Sampai mana? Yang ekonomi Sedikit lagi, sudah, Pak. Pak. Tinggal sosialnya saja, sedikit lagi. Mantap, bener deh, pinter-pinter ya. Ini baru apa? Ada yang 2 nih Pak ya, di hutan mangrove-nya. Sudah, Pak. Ya, kelompok berapa nih yang sudah nih? Kelompok 2, Saya kelompok 2, Pak. Oh iya, kelompok 2 ya. Itu mungkin presentasi dulu deh terkait tentang hasil diskusi kalian. Silahkan untuk kelompok Bapak beri kesempatan untuk kelompok 2 dulu mempresentasikan hasilnya, karena yang selesai duluan kan kelompok 2, bentuk apresiasinya ya dengan presentasi lebih dulu gitu. Silakan kelompok 2. Saya, Pak, mau presentasi, Pak. Iya, silakan Eni. Iya. Untuk yang kelompok 2 itu kan tentang hutan mangrove. Di bidang ekonomi, potensi pada bidang ekonomi, yang pertama menambah pemasukan daerah dengan menjadikannya sebagai tempat wisata.
Itu saja Iya, Pak presentasi benar. dari kelompok 2. Terima Oke, kasih. tepuk tangan dulu untuk kelompok 2, gitu ya. Oke, terima kasih Eni sudah memberikan pemaparan terkait itu. Mungkin ada tambahan dari kelompok 1 atau mungkin ada yang perlu dijelaskan dari kelompok 1 ke kelompok 2. Untuk berikutnya yaitu kelompok 1 untuk memberikan pemaparan, gitu ya. Silahkan presentasi. Monggo kelompok 1. Ini Pak, kalau potensi yang ada di perikanan menurut kami ya secara ekonomi itu adanya mata pencaharian jadinya ya Pak ya. Mata pencahariannya di situ itu jadi nelayan, maka banyak ikannya. Kalau kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 gitu ya. Mungkin ada tambahan dari kelompok 2 terkait yang disampaikan kelompok 1 mungkin supaya ada masukan, mungkin ada yang kurang atau gimana gitu. Silakan kelompok 2. Kalau Saya ada. mau nambahi boleh ya Pak ya? Oh, boleh sekali. Kalau misalkan potensi di bidang sosial kan nanti ada muncul pasar di sekitar pesisir pantai ya Pak ya? Iya, benar. Jadi Ada bisa interaksi. meningkatkan perekonomian juga ya Pak ya? Nah, pasti berkaitan antara ekonomi dan sosial. Pinter sekali Eni ya, gitu. Ya, itu ada lagi? Nah, kalau tidak ada, mungkin saya tambahkan untuk kalian, benar sekali bahwa kalau dalam segi ekonomi, dalam hal perikanan dan juga tadi ya, hutan mangrove, itu memang banyak potensinya yang perlu digali. Misalkan dalam potensi ekonomi, yaitu mungkin di sekitar kalian ya, kita bisa lihat di Pantai Gope itu ya, kan belum ada tuh ekonomi kreatif terkait tentang pemanfaatan hutan bakau sebagaimana kita ketahui padahal bakau itu bisa buat batik, buat sabun dan lain sebagainya. Nah, ini harus digali gitu ya. Mungkin kalian harus memberikan pencerahan gitu kalau pulang ke rumah, mungkin nanti bilang sama ibu bapaknya bisa gitu ya terkait, "Bu, ini bisa loh kita olah." Gitu. Nah, ini menjadi satu hal yang luar biasa sekali. Terus kemudian untuk sosial tadi pintar sekali ya, untuk Indah tadi ya, mungkin terjadi interaksi ya. Kenapa bisa terjadi interaksi ya, tadi dicontohkan orang mancing, mungkin dikuatkan lagi dengan Eni tadi ya, bahwa itu muncul pasar-pasar ikan di sekitar itu. Jadi ada interaksi, ada percampuran, pertemuan orang yang nanti akan berakibat pada materi mungkin yang akan kita bahas mungkin di sebelum UTS itu ya, ada semacam interaksi antar ruang gitu ya. Nah, nanti merubah apa cara pandang masyarakat, kemudian apalagi mata pedagang, itu juga dampak-dampak dari adanya interaksi itu tadi. Seperti itu siswa-siswi gitu ya. Mungkin ada yang mau memberikan refleksi di akhir mungkin dari salah satu kalian, silahkan untuk memberi kesimpulan garis besar dan juga refleksi gitu ya. Silakan mungkin di antara kalian. Daya alam perikanan, potensi pada bidang ekonomi yaitu dapat menambah devisa negara ketika melakukan ekspor. Ya. Kemudian dari bidang sosial yaitu potensi perikanan yang begitu besar. Ya, terima kasih. Tepuklah tangan lagi. Indah ada nggak tadi atau sudah di? Iya, ini Pak, saya tambahin agar maksimal potensi yang ada di perikanan dan hutan mangrove, maka perlu kreativitas warga ya Pak. Sehingga potensi yang ada di hutan mangrove dan perikanan itu bisa maksimal mendorong perekonomian masyarakat. Jadi nanti bapak saya penghasilannya tinggi Pak. Mantap sekali, terima kasih siswa-siswi semuanya ya. Semoga kalian itu nanti mampu mengaplikasikan pengetahuan kalian yang kalian dapat di sekolah ini untuk kalian gunakan.
dan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Karena yang kita bahas kan tadi hutan mangrove, ya kemudian itu kan perikanan, itu kan lingkungan kalian sehari-hari gitu ya, dapat menambah ide, gagasan dan kreativitas kalian ketika kalian nanti pulang ke rumah kalian gitu ya, ke desa kalian ya, seperti itu siswa-siswi. Oke, itu saja. Dan ini Bapak mengingatkan pada kalian, besok kita itu materinya adalah terkait tentang dinamakan gitu ya. Silahkan, nah besok itu kalian baca-baca dulu, mungkin bisa dibuka dulu buku-bukunya seperti itu. Itu ya, karena sudah bel berbunyi, waktunya kita untuk mengakhiri gitu ya. Dan sebelum Bapak tutup, karena tadi dibuka doa, alangkah lebih baiknya kita tutup juga dengan doa. Silakan Ketua Kelas Indah untuk menutup doa pada pagi hari ini. Iya, mari teman-teman bentuk rasa syukur kita karena sudah selesai pembelajaran kita. Kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Indah sudah memimpin doa teman-temannya. Ya, iya, Bapak. Karena kalian sudah pengen istirahat, pengen jajan dan lain sebagainya, tapi ingat ya, karena masih COVID, itu ya, pengen keluar rumah, pengen jajan dan lain sebagainya, karena masih COVID, tetap terapkan 3M, atau sekarang 5M ya, terapkan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari, membatasi mobilitas. Itu saja dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.